Oke, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama buka pengajian ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam warahmatullahi hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Dan hari ini masuk ke materi Sumuliyatul al-Islam ketiga. Jadi arti dari sumuliyah yaitu lengkap. Ya, lengkap. Jadi Islam meliputi semua aspek kehidupan. Kalau bahasa Arabnya al-Islam izomun samil yatanawalu mazohiro fil hayati jami'ah, ya. Jadi Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, ya. Makanya tidak ada sesuatu yang tidak tidak ada yang sesuatu yang tidak diperhatikan oleh Islam. Semua diperhatikan oleh Islam. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Alhamdulillah. Jadi semua aspek ada diperhatikan. Lalu kenapa kok ada perpecahan gitu? Kenapa kok si A Islam tuh begini? Si B mengatakan Islam tuh begitu. Si C mengatakan Islam itu ya kayak gitu ya. Jadi beda-beda. Gambarannya adalah ketika orang nggak pernah melihat gajah, kemudian ditutup matanya, misalnya ada 3 orang nih, tutup matanya, kemudian ada orang yang lihat, coba kamu ceritakan tentang gajah. Nah, tapi kamu hanya boleh memegang 3 kali gajah itu, 3 posisi. Nah, ada orang megang kakinya, kaki kanan, kaki kiri, dan buntut misalkan. Tapi ada yang megang belalainya dan ada yang megang kupingnya. Dan ada yang megang perutnya saja. Maka ketika ditanya, menurut kamu gajah itu seperti apa? Maka dia akan mengatakan, yang satu mengatakan gajah itu ya apa ya, seperti dia bilang seperti pohonan gitu ya. Kemudian pokoknya diceritakan pengalaman dia ketika dia ada di rumah. Yang saya mengatakan enggak, gajah itu seperti tampah ya. Lalu ada lempeng-lempengnya itu kuping yang dia tuh. Yang mengatakan enggak, gajah itu apa ya, seperti apa gitu. Ya, jadi gede katanya. Kemudian mungkin seperti, nah digambarkan, gambarannya pasti nggak akan sama. Satu orang dengan orang pertama, kedua, dan ketiga. Karena beda memegangnya. Tapi kalau semua 3 orang ini diberi kesempatan untuk memahami gajah itu sama, gajah diraba dari mulai belalai sampai ke ujung sampai ke buntutnya, dan terus 3-tiganya sama dan dikasih dengan proses yang sama, maka akan punya gambaran yang sama tentang gajah. Sama begitu juga dengan kita. Kenapa kok ada mazhab Syafi'i, Hambali, ya, ada mazhab Hanafi? Karena memiliki perbedaan. Pertama, perbedaan kondisional lingkungan. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada namanya kaul jadid, ada namanya kaul jadid, dan ada namanya kaul qadim, ya. Gitu. Nah, begitu pula orang memandang Islam. Kadang-kadang satu orang dengan yang berbeda karena faktor pendidikan, ya, karena pengalaman hidup,
karena ketemu guru juga yang berbeda dan karena juga tidak mempelajari Islam secara utuh. Nah, oleh karena itu supaya kita belajar Islam secara utuh, maka ya kamu mau makan dulu lah, ya. Oh, iya lah. Oh, ini. Ya. Jadi belajar Islam secara utuh, ya. Jadi bukan secara parsial. Jadi Islam itu meliputi semua aspek. Kenapa kok saya mulai dari sholat? Karena ada hadis mengatakan awal orang itu dihisab itu sholatnya. Awal orang itu dihisab di yaumil qiyamah itu tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dianggap seluruhnya baik. Dan ternyata sholat itulah yang menggambarkan Islam secara utuh. Menggambarkan Islam itu merupakan mazahir, meliputi semua aspek kehidupan. Jadi Islam itu meliputi semua aspek kehidupan. Nah, ya hari ini makanya saya akan menyoroti tentang sholat. Ya, tadi dibacakan qad aflahal mu'minun, telah beruntung, telah sukses, telah bahagia. Siapa yang beruntung, sukses, bahagia? Yaitu orang yang fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Gitu ya. Nah, itu di antara sholat itu ada katanya qad aflahal mu'minun. Mu'minun ya. Mu'minun. Alladzina fi sholatihim khashi'un. Ya. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sekarang saya lihat ininya ya. Materinya dulu. Nah, sebelum itu sholat ya. Kita masih sholat ya. Sebentar. Ya. Ini sengaja saya tampilkan yang pertama pengajian ikapat, ada nyanyian dari karangan Habib. Ini karangan siapa nih? Ini karangan siapa? Kira-kira ada yang ingat nggak? Karangan siapa? Dengerin lagu ini kayaknya ingat masih kecil ya. Ingat tentang sejarah Rasul. Dan ingat ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Jadi tidaklah aku mengutus engkau wahai baginda Rasul, kata Allah, illa rahmah lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Rasulullah SAW itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau ada orang beriman lalu dia beramal soleh, maka itu akan menjadi rahmat bukan hanya pada dirinya. Itu jadi rahmat untuk orang yang ada di sekitarnya. Ya, tanpa kecuali. Dan tidak melihat ras, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat apalagi ya,
tidak melihat agama bahkan ya. Kalau kita lihat dulu di Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Rasulullah hidup berdampingan dengan orang Yahudi, orang yang Nasrani. Ya, mereka berdampingan dan mereka satu dengan lain saling membantu. Satu dengan lain saling membantu untuk menegakkan agama, menegakkan kedamaian di Madinah. Makanya dalam surat An-Nur ayat 55 itu Allah berjanji. Dan di surat apa lagi itu ada bahwa Allah akan kasih orang mukmin itu kekuasaan dan memberi rasa aman. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Itu ada kata-kata ya, ketika umat Islam itu sama-sama melakukan amal soleh, selama melakukan kebajikan, kemarin kan sudah kita bahas tuh sebelumnya itu surat Al-Baqarah ayat 107. La yasawira antawalu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Melakukan kebajikan itu itu diantaranya watal malah ala hubbi. Maka akan ada rasa aman, ya. Maka akan ada rasa aman. Orang nggak ketakutan lagi, orang nggak merasa takut lagi untuk nggak makan, ya. Tadi takut kelaparan, ya. Jadi nggak kelaparan. Orang nggak bersaing lagi, tapi orang justru suruh bekerja sama. Dulu itu sebelum Rasulullah SAW hadir ke Madinah, sebuah hijrah ke Madinah, itu kaum Hajrat dan kaum kaum As, ya. Jadi itu dua geng ini, bukan geng, kabilah atau suku ya. Dua suku ini ya. Nah itu selalu bersaing, selalu berseteru, sering berperang. Tapi ketika Rasulullah SAW datang ke sana, semua jadi nggak berperang. Karena ketika Rasulullah datang, langsung ada hadis, Rasulullah berkhutbah, dan Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi karena di situ nggak semuanya Muslim, nggak semuanya orang beriman, maka seruannya ya ayuhan nas, hai manusia. Ya, kata Rasulullah begitu. Afsus salam, tebarkan kedamaian. Ya, salam itu tebarkan kedamaian. Atau assalamualaikum bisa kalau misalnya ininya. Tapi salam itu kedamaian. Afsus salam. Nah, untuk kedamaian itu tersebar, wa it'amu ta'am, dan berilah makan. Wasalul lail, kemudian wa it'amu ta'am wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Nah, kita kan punya punya grup nih, grup alumni. Berarti kita sambung silaturahmi, ya. Wasilul arham. Kemudian ada lagi berikutnya wasalul lail wan nasuniyam, dan sholat malam ketika manusia dalam kondisi tidur. Wa tadkhul jannata darussalam, pasti kamu akan mendapat surga Darussalam, surga yang penuh dengan kedamaian. Nah, surga di sini bukan berarti surga akhirat saja, tapi surga dunia juga, yaitu orangnya jadi damai, kemudian ketentraman, ya nggak ada. Kalau sekarang kan ada kalau anak sekarang tuh ada ngebully. Ya, sekarang kalau di sekolah ada ngebully, nggak ada ngebully-ngebulian. Ya, kalau di
lingkungan ada iri-irian, ya, dengki, iri, hasad gitu ya. Kemudian ada orang miskin dihinakan, orang kaya diiriin gitu ya. Orang kaya nggak mau memberi orang miskin nggak dendam dengan orang kaya. Nah itu nggak terjadi ketika Islam itu terrealisasi. Nah begitu dan itu akan bisa terlaksana kalau umat Islam itu benar-benar melaksanakan amal soleh ya.